kematian Tuhan kita Yesus Kristus sesuai dengan perintahnya. Marilah kita mendengarkan kita Tuhan Yesus tentang perjamuan kudus. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dihianati, Ia mengambil roti dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia memecahkan roti itu dengan tangannya lalu berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku." Begitu pula setelah habis makan Ia mengambil piala anggur dan berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian meminum anggur ini lakukanlah untuk mengenang aku. Setiap kali kalian makan roti dan minum anggur ini kalian memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Saudara-saudara, supaya kita merayakan perjamuan kudus ini demi kemuliaan Allah dan penghiburan dan kekuatan kita, marilah masing-masing kita datang kepada Allah memeriksa diri kita saat teduh bagi kita sekalian. Hendaklah kita menyadari dosa-dosa kita, rendahkanlah diri di hadapan Allah, carilah kelepasan daripada Allah. Bertanyalah pada dirimu, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa dosa-dosa kita sekalian telah diampuni oleh Yesus Kristus yang disalibkan, mati dan bangkit itu? Ucapkanlah syukur dengan benar kepada Allah. Hiduplah selaku anak Allah dalam seluruh hidupnya. Marilah dengan niat yang sungguh membuang segala perseteruan, kebencian, kedengkian dari dalam hati kita dan hidup kasih terhadap sesama. Karena jika demikian hidup kita diterima oleh Allah dan diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan Yesus Kristus anaknya. Tetapi setiap orang yang tidak demikian hidupnya, makan dan minum menjadi hukuman atas dirinya. Setiap orang yang hidup dalam dosa dan tidak bertobat, jika ditegakkan dari mengikuti perjamuan kudus, ini dinyatakan dengan maksud agar kita tidak berkecil hati. Karena meskipun kita selalu hidup dalam dosa dan kekurangan, kita akan diterima pada perjamuan kudus apabila kita sungguh-sungguh menyadari dosa kita dan berharap kepada Kristus saja. Dalam perjamuan kudus ini kita menghayati bahwa Yesus Kristus yang diutus Bapanya ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum dunia tetapi menyelamatkannya. Pada perjamuan kudus ini, tujukanlah pikiran saudara-saudara kepada Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Ia telah menanggung murka Allah karena dosa kita dari awal sampai akhir hidupnya. Ia diikat supaya kita dilepaskan. Ia kena malu supaya kita tidak dipermalukan. Ia dihukum mati supaya kita dibebaskan. Ia telah menanggung kutuk kita di atas kayu salib supaya Ia memenuhi kita dengan berkat-Nya. Ia menyaringkan suaranya, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan tidak pernah ditinggalkannya. Akhirnya Ia menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berseru, "Sudah selesai." Ketika kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini, kita menerima sebagai tanda dan meterai kasih dan setia Allah kepada kita. Kita memperoleh kepastian dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya jiwa kita yang lapar dan haus dikenyangkan dan disegarkan. Dalam perjamuan kudus ini juga berbicara tentang persekutuan seorang dengan yang lain, seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Oleh karena hanya ada satu roti dan kita semua makan dari satu roti itu juga, maka kita yang banyak ini merupakan satu tubuh. Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan penebusan ditinggikan itu, mau juga mempersekutukan kita seorang dengan yang lain dalam kasih persaudaraan. Melalui perjamuan kudus, kita mengharapkan dengan penuh kerinduan kedatangan kerajaan Kristus dengan sempurna. Pada malam menjelang kematiannya dikatakannya bahwa Ia tidak akan makan Paskah itu bersama-sama dengan kaumnya sampai Ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah. Dalam perjamuan kudus ini, kita merayakan perjamuan pernikahan anak domba di bumi ini sebagai jaminan akan kesukaan surgawi, baik sekarang maupun masa yang akan datang. Karena itu berbahagialah orang yang diundang ke pesta pernikahan anak domba ini. Saudara-saudara, dalam perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, marilah dengan jujur kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima jamuan Tuhan pagi hari ini. Nyatakanlah sikap saudara dengan berdiri.
Kita menyanyikan Hidup Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus, Saya Mau Ikut Yesus. Dan yang kedua kita menyanyikan dalam bahasa Sumba, Tundung Gamu Nyumye. Allah Bapa kami yang rahmani, kami mohon kepadamu supaya dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, agar dengan kepercayaan kami menyerahkan diri kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami dengan roti hidup. Kuatkanlah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami hidup dalam Kristus. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, karena Engkaulah Bapa yang rahmani, yang tidak membalas setimpal dengan dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dalam menatap kepadamu, baik dalam suka maupun dalam duka, sambil menantikan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang datang menyambut kami untuk hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama semua orang percaya di segala tempat dan abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati kita ke surga, tempat Kristus Yesus menolong kita berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara-saudara yang telah mengaku percaya dan dibaptiskan serta tidak berada di bawah disiplin gerejawi. Marilah edarkanlah roti dan air anggur ini, karena segala sesuatu telah tersedia. Sementara roti dan air anggur diedarkan, disilakan singers untuk menyanyikan lagu Selidiki Aku Lihat Hatiku. Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apabila masih ada di antara kita belum terlayani roti ataupun anggur, silakan untuk mengangkat tangan atau berdiri. Terima kasih. Terimalah jamuan Tuhan.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa sesungguhnya tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan demi keampunan sempurna atas segala dosa-dosa kita. Dengan sukacita dan dalam iman, marilah kita makan bersama-sama. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa sesungguhnya darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah demi keampunan sempurna atas segala dosa-dosa kita. Dengan sukacita dan dalam iman, marilah minum bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dan kita bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan dari Hidup Jemaat 392. Sementara itu